teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang daya hantar listrik. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Apakah kalian tahu bagaimana logam dapat menghantarkan arus listrik? Logam dapat menghantarkan arus listrik karena adanya elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif logam. Lalu, ketika banjir melanda di beberapa tempat seperti saat ini, mengapa dilakukannya pemadaman listrik? Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengat listrik. Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air. Dan pernahkah kalian memperhatikan bagaimana aki dapat membuat lampu mobil menyala? Ternyata bukan hanya logam yang dapat menghantarkan arus listrik. Di dalam aki terdapat asam sulfat yang berperan untuk menghantarkan listrik. Asam sulfat dapat menghantarkan listrik karena dapat menghasilkan ion-ion dalam larutannya, yaitu ion H+ dan SO4 2-. Nah, selain contoh yang telah disebutkan tadi, apakah semua zat cair dapat menghantarkan listrik? Maka pada bab ini kita akan mempelajari tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Teman-teman, sifat larutan dapat dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan berdasarkan kuat lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Lalu, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Penjelasan mengenai hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli kimia terkenal dari Swedia bernama Arrhenius saat presentasi disertasi di Universitas Uppsala, Swedia pada tahun 1884. Dan Arrhenius hampir saja tidak diberikan gelar doktor karena mengungkapkan teori ini. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air terurai menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah muatan ion negatif, sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral, dan ion-ion inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan. Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi dan dilambangkan dengan alfa, dirumuskan sebagai berikut. Derajat ionisasi sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula. Dengan keterangan, jika derajat ionisasi sama dengan 1, maka elektrolit kuat. Dan jika derajat ionisasi lebih besar 0 dan kecil dari 1, maka termasuk elektrolit lemah. Sedangkan jika derajat ionisasi sama dengan 0, maka termasuk non-elektrolit. Contoh soal, pada awal reaksi terdapat 0,5 mol NaCl. Setelah bereaksi ternyata NaCl yang terionisasi sebanyak 0,5 mol. Maka besarnya derajat ionisasi untuk NaCl adalah
Jawabannya, dengan menggunakan rumus derajat ionisasi sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula, sehingga dari yang diketahui soal 0,5 untuk yang terionisasi dan 0,5 untuk zat yang mula-mula, sehingga didapatkan derajat ionisasi sama dengan 1. Karena derajat ionisasi NaCl didapatkan 1, maka NaCl merupakan elektrolit kuat. Contoh soal berikutnya, pada awal reaksi terdapat 0,3 mol HCOOH dan setelah bereaksi ternyata HCOOH yang terionisasi sebanyak 0,15 mol. Maka besarnya derajat ionisasi untuk HCOOH adalah... Jawabannya masih menggunakan rumus derajat ionisasi sama dengan jumlah zat yang terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula. Nah, diketahui dari soal jumlah zat yang terionisasi sebanyak 0,15 mol dan jumlah zat mula-mula 0,3 mol. Maka didapatkan derajat ionisasi sama dengan 0,5. Karena derajat ionisasi HCOOH didapatkan 0,5, dengan demikian HCOOH merupakan elektrolit lemah. Untuk menguji daya hantar listrik, kita dapat membuat rangkaian alat uji elektrolit seperti berikut ini, yaitu dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda. Kemudian mencelupkan elektroda ke dalam larutan. Pengujian dapat dilakukan terhadap bahan di sekitar kita, seperti larutan garam, asam cuka, dan larutan gula. Bahan ini mudah kita dapatkan. Untuk larutan garam, begini penjelasannya. Larutan garam dapat mengalirkan arus listrik. Karena NaCl dalam air terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-, maka NaCl termasuk elektrolit kuat. Sehingga reaksi ionisasi yang terjadi pada air garam yaitu NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Adanya ion Na+ dan ion Cl- yang bergerak bebas dalam air adalah penyebab mengapa air garam dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Pengujian pada asam cuka, lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas pada elektroda. Hal ini dikarenakan asam cuka terionisasi sebagian dalam air, sehingga hanya sebagian ionnya yang dapat bergerak bebas. Maka asam cuka termasuk elektrolit lemah dengan reaksi ionisasi yang terjadi pada asam cuka, yaitu CH3COOH setimbang menjadi CH3COO- ditambah H+. Oleh karena itu, lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas pada elektroda. Sedangkan pada pengujian larutan gula menunjukkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektroda. Hal ini dikarenakan jika gula dilarutkan ke dalam air, maka senyawa tersebut tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi. Padahal ion-ion tersebutlah yang dapat menghantarkan listrik. Karena tidak terionisasi inilah yang menyebabkan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, dari pengujian larutan tadi, kita mendapatkan 3 fenomena yang berbeda. Untuk larutan NaCl yang merupakan larutan elektrolit kuat, didapatkan bahwa di sekitar elektroda terdapat banyak gelembung gas dengan lampu menyala terang. Dan untuk larutan asam cuka yang merupakan larutan elektrolit lemah, didapatkan bahwa terdapat gelembung gas walaupun dalam jumlah sedikit pada elektroda dengan lampu menyala redup. Dan yang terakhir adalah larutan gula yang merupakan larutan non-elektrolit, didapatkan bahwa tidak terdapat gelembung gas pada elektroda dan lampu pun tidak menyala.
Dari tiga fenomena ini, dapat kita simpulkan bahwa larutan yang dikategorikan sebagai larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion bebas dalam larutan. Dengan gejala untuk larutan elektrolit kuat, lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas pada elektroda. Untuk elektrolit lemah, memiliki gejala lampu menyala redup atau tidak menyala, tetapi terdapat gelembung gas pada elektroda. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion bebas dalam larutannya, dengan gejala lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektroda. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jika kamu menemukan manfaatnya, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu ya.